setiap pertanyaan. Kamu tahu peraturannya. Kami ingin jawaban yang singkat dan jelas. Mari kita mulai. Apa itu mukjizat? Kata mukjizat berarti ketidakberdayaan. Artinya hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia atau makhluk lain, atau hal-hal yang mustahil untuk mereka lakukan. Kita menyebutnya mukjizat. Bisakah seorang manusia melakukan mukjizat? Manusia tidak dapat melakukan mukjizat, tidak mampu. Bukankah Nabi adalah manusia? Nabi tidak melakukannya dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Dalam Al-Quran ada beberapa peristiwa seperti terbelahnya bulan, api yang tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Isra Mi'raj, dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Bagi saya semua itu tidak nyata. Mengapa saya wajib mempercayainya? Sebenarnya mukjizat masih terjadi saat ini di depan mata kita. Tetapi karena kita sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian ini, kita tidak melihatnya sebagai mukjizat. Bagaimana maksudnya? Sekarang, lahirnya seorang bayi, lebah yang menghasilkan madu. Ini juga adalah suatu mukjizat. Tetapi ini terlihat normal untuk kita, peristiwa biasa dan sederhana. Coba gue beri contoh lain sekarang. Aku seorang seniman, dan aku menggambar api dalam lukisanku. Lalu setiap kali orang-orang yang ada di dalam lukisanku mendekati api itu, aku secara pribadi mengintervensi dan menyakiti mereka. Kalau kasusnya seperti ini, bisakah aku memilih untuk tidak menyakiti mereka yang mendekati api itu jika aku mau? Ya, aku bisa. Kenapa? Karena itu terserah padaku akan membakarnya atau tidak. Oleh karena itu, karena semua peristiwa yang terjadi di alam semesta saat ini secara langsung bergantung pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara api yang membakar seseorang ataupun tidak. Tetapi karena Allah menggunakan api untuk membakar, kita melihat bahwa tidak mungkin sebaliknya karena Dia yang menciptakan kejadian seperti itu. Jadi semudah itukah untuk memahami mukjizat? Apakah ini masalah yang sederhana? Seperti yang aku jelaskan dalam contoh seniman tadi, jika kamu percaya peristiwa ini terjadi karena zat yang memiliki kehendak, maka akan lebih mudah untuk memahami peristiwa tersebut. Atau kita bisa ganti contohnya. Katakanlah, aku menggambar bulan dalam lukisanku. Jika aku mau, aku bisa membagi bulan ini menjadi dua dan menyatukannya kembali. Sangat mudah bagiku kan? Mengapa? Karena ada seseorang yang memiliki kehendak telah mengaturnya. Seseorang dengan kehendak dapat memisahkannya dengan sangat mudah. Tidak ada keanehan dalam hal ini, tetapi seperti yang aku bilang, karena kita selalu melihat hal-hal tertentu dengan cara yang sama, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa dan sederhana. Adalah hal yang normal bagi lebah untuk membuat madu dan bulan menjadi seperti ini sekarang. Bagaimana kita dapat menganggap hal-hal ini sebagai mukjizat? Kita akan terkejut jika lebah madu membuat selai ceri. Kita akan menyebutnya mukjizat. Hal ini akan muncul di berita. Itu akan jadi fenomena, ya kan? Jadi mengapa hal yang sama tidak terjadi ketika lebah membuat madu? Apa bedanya? Jika selama ini lebah menghasilkan selai ceri, maka akan terlihat tidak biasa bagi kita untuk mendapatkan madu, kan? Atau pikirkan seperti ini, kita datang ke dunia ini, dan satelit yang kita sebut bulan adalah objek yang terbagi menjadi dua bagian, oke? Dua bagian yang terpisah. Kamu bisa menganggapnya seperti terbelah. Dan kita telah melihat bulan seperti ini sepanjang hidup kita. Dan Al-Quran hadir lalu berkata, Nabi Muhammad menyatukan dua bagian bulan sesuai petunjuk yang didapatkannya. Keajaiban seperti itu terjadi, dan kemudian terbelah menjadi dua lagi. Dalam kasus ini, kita tidak akan percaya bahwa bulan itu menyatu, kan? Jadi kita tidak akan percaya bahwa bulan yang kita lihat saat ini dengan mata kita bisa saja pernah terbelah menjadi dua. Itu karena segala sesuatunya tampak biasa saja bagi kita sekarang. Jadi ya, tidak ada perbedaan antara bulan yang utuh dan bulan yang terbelah dua, karena ada pencipta yang berkehendak dan mengaturnya saat ini. Itulah yang kami percaya. Oke, aku paham. Sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa karena Dia mengendalikan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Dia yang melakukannya? Mungkin saja bisa, tetapi apa kamu punya bukti bahwa hal ini benar-benar terjadi? Untuk menghilangkan dakwah ini, dakwah Al-Quran, masyarakat musyrik di kala waktu itu bahkan menawarkan untuk memberikan semua harta benda dan kekayaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan mengajak berperang. Mereka bisa mempertaruhkan nyawa dan kekayaan mereka. Mereka ingin menemukan kekurangan Islam sekecil apapun, yaitu untuk menemukan indikasi bahwa dakwah ini tidak valid, tetapi mereka gagal. Sekarang, di dalam Al-Quran, Wan Syaqqal Qamar adalah sebuah ayat, yaitu sebuah ayat yang mengatakan, dan telah terbelah bulan. Kaum musyrik pada waktu itu juga mengetahui ayat ini. Sekarang, seandainya peristiwa itu tidak terjadi, pasti kaum musyrik itu akan berkata, lihat, terdapat kekurangan di dalam Al-Quran. Lihat Muhammad SAW berbohong. Tidak pernah. Berita palsu seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Mereka akan dengan senang hati mengumumkannya. Tetapi bahkan komunitas yang terkenal kejam pada waktu itu tidak dapat menyangkal bahwa hal itu terjadi. Ini sihir. Dia merapal mantra pada kami, kata mereka. Perhatikan.
Tidak ada yang mengatakan bulan tidak terbelah. Ada orang yang mengatakan dia telah mengucap mantra pada kita. Oleh karena itu, ini adalah peristiwa yang tidak dapat disangkal, baik oleh kawan maupun lawan. Oke, mengapa para nabi harus menunjukkan mukjizat? Jika seseorang datang kepadamu sekarang dan berkata, "Aku seorang polisi," kamu akan berkata, "Tunjukkan tandanya, tunjukkan buktinya," ya kan? Dan jika orang ini berkata, "Aku akan menunjukkan buktinya," kepala polisi yang akan menunjukkannya sendiri. Akan menjadi bukti yang jelas ketika kamu melihatnya. Seperti itu. Utusan yang datang, yaitu Nabi, berkata, "Aku ditugaskan oleh Sang Pencipta segala sesuatu yang bisa kamu lihat." Oleh karena itu, ketika kamu berkata kepadanya, "Dan apa buktinya?" Jika dia berkata, "Sang Pencipta akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia lakukan sesuai permintaanku." Tentu saja ini merupakan bukti nyata dari kenabiannya, dan inilah yang dimaksud dengan terbelahnya bulan. Padahal biasanya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah membelah bulan menjadi dua bagian dan menyatukannya kembali untuk membuktikan kisah Nabi kita, lebih tepatnya untuk mengukuhkannya. Peristiwa seperti itu terjadi dan secara otomatis mengatakan, "Oke, lihat, pencipta alam semesta, pencipta kehidupan, merubah kebiasaannya untuk utusannya. Ini berarti dia adalah seorang nabi." Ini sebenarnya adalah bukti yang sangat jelas bagi kita. Ada juga orang-orang yang menerima Al-Quran tetapi mengingkari apa yang kamu katakan. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran, bulan tidak benar-benar terbelah, ada suatu hal lain yang tertulis di sana, kata Ya. mereka. Apakah itu yang kamu tanyakan? Ya, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Jadi ini adalah situasi dari apa yang aku pahami. Bermula dari tidak membaca tafsir atau penjelasan Al-Quran, tidak mendengarkan pendapat para ulama, dan sebagian lagi karena tidak mengerti bahasa Arab. Sebagai contoh, aku membaca sebuah artikel yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan. Bagiku, hal ini sangat tidak masuk akal, karena dalam ayat tersebut dikatakan, "Wan syakol komar," yaitu syak, insyikok. Orang yang berbicara bahasa Arab tahu bahwa ini berarti terbelah. Oleh karena itu, masalah bulan terbelah jelas ada di sana. Selain itu, berlindung pada Tuhan. Ya narukuni barda wassalama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Firman Tuhan Yang Maha Esa. Barda wassalama, bard, yaitu dingin, salam, dan jadilah penyelamat. Dia berkata kepada api, sehingga api menjadi aman. Ayat-ayat ini sangat jelas. Dan para ulama Islam sepakat mengenai masalah ini. Aku pikir dengan mengatakan hal yang sebaliknya, tentu saja karena tidak memahami Al-Quran dan kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan. Hanya itu yang kami tanyakan sekarang. Kita akan bertemu lagi dengan pertanyaan yang lebih sulit. Jawaban yang aku berikan bukan jawabanku sendiri. Jawaban-jawaban tersebut adalah jawaban yang aku pelajari dari fakta-fakta Al-Quran. Jadi, kamu bisa bertanya kapan saja. Aku mengandalkan Al-Quran, bukan diriku sendiri.